Oke, baik. Kita mulai aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu ya. Maaf, selamat pagi, selamat pagi. Jadi materi hari ini kita membahas tentang konsep dari NER, itu Name and Recognition berbasis statistik. Gitu ya. Kalau yang kemarin kita belajar menggunakan berbasis rule, itu menggunakan suatu kondisi-kondisi ada if, else, dan sebagainya. Nah, kalau ini menggunakan suatu konsep statistik. Jadi kita menggunakan pendekatan probabilitas yang menggunakan konsep dari Markov model dan hidden Markov model. Jurnal acuannya sudah saya upload di learning, ini sudah saya coba-coba beberapa poin di hari ini. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu dapat memahami definisi Markov model dan hidden Markov model, kemudian perbedaan utama antara Markov model dan hidden Markov model, dan nanti bagaimana penerapannya pada network. Baik, jika Bapak Ibu sudah membaca jurnalnya tadi sudah saya upload di learning, sebetulnya ada satu ilustrasi di situ ya, Bapak Ibu ya, ada satu nama daerah di California sana di Amerika, yaitu daerah Berkeley. Itu memiliki 3 cuaca, itu ada sunny, rain, dan foggy. Jadi cerah, hujan, dan berkabut. Oke, kalau dalam bahasa kita, cerah, hujan, dan berkabut. Kemudian oleh peneliti tersebut ya, dilakukan prediksi cuaca berdasarkan observasi dari cuaca pada hari-hari sebelumnya. Jadi prediksi cuaca hari ini itu berdasarkan model cuaca dari hari kemarin atau hari kemarinnya lagi atau hari kemarin lagi juga. Jadi hari-hari yang lampau gitu ya secara ringkasnya. Nah, prediksi itu dibuat dalam bentuk matematis. Gitu. Inilah sekarang kita belajar bagaimana penerapan matematik ya dalam suatu kehidupan. Dan ini menggunakan konsep probabilitas. Nah, di sini persamaannya dapat dibuat sebagai berikut. Persamaan pertama adalah di sini probabilitas pada hari yang ke N itu hari today itu adalah progres dari hari yang sebelumnya H-1 atau hari yang sebelumnya lagi berarti H-2 atau hari yang sebelumnya lagi sampai hari yang kita acu yang pertama sampai hari yang terakhir yang kita dapatkan dari observasi itu. Saya ulang ya. Jadi probabilitas pada hari yang today, N itu today adalah berdasarkan dari hari yang ke N-1 atau berdasarkan dari hari yang ke N-2. Jadi kalau di hari N itu hari sekarang, berarti hari N itu hari kemarin, dan ini hari kedua hari sebelumnya, hari ya, dan ini 2 hari H-3 sampai hari yang terakhir yang kita dapatkan untuk observasi. Nah, berdasarkan persamaan 1 di atas, itu yang ini, maka dapat diprediksi cuaca pada hari besok dan berikutnya menggunakan N days history. Jadi konsepnya adalah kita memprediksi cuaca pada hari besok atau hari berikutnya atau hari ini berdasarkan pada hari-hari yang sebelumnya atau hari-hari yang lampau. Jadi sebanyak N days, ini jumlah hari yang lampau. Jadi sebagai berikut ada suatu contoh atau ilustrasi. Jika kita mengetahui cuaca pada 3 hari sebelumnya, sebelum hari ini, secara berurutan, yakni cuaca pada 3 hari sebelumnya adalah sunny, cerah lagi, dan foggy, berkabut. Gitu. Maka probabilitas jika besok hujan dapat dimodelkan dalam bentuk matematik sebagai berikut. Gitu. Jadi kalau kita sudah tahu data 3 hari, data cuaca pada 3 hari sebelumnya, yaitu sekarang misal hari apa nih? Sabtu ya. Sabtu berarti Rebo, Kamis, Jumat ya. Jadi hari Rebo itu sunny, Kamis itu sunny, dan Jumat itu foggy. Misal di sini ya. Maka probabilitas pada hari Minggu besok hujan itu berapa nilai probabilitasnya jika besok itu akan hujan. Ini perhatikan akan seperti ini bentuk ilustrasinya dalam bentuk matematik. Jadi probabilitas pada W yang keempat itu adalah rain, hujan. Itu berapa nilainya jika pada hari H-3, maaf, hari kemarin, itu kalau ini W-nya W4, W3 berarti hari kemarin ya, itu berkabut. Pada hari kemarin lagi adalah sunny, dan pada hari yang terakhir adalah sunny. Jadi kalau sekarang Sabtu adalah, maaf,
jika pada hari besok itu pada hari Minggu itu adalah hujan, itu berapa nilai probabilitasnya jika besok itu akan hujan itu ya maksudnya. Dengan catatan pada hari ini itu W3 itu pagi, pada hari Jumatnya itu sunny dan pada hari Kamis adalah sunny. Ini seperti ini bentuk persamaannya. Jadi yang akan kita cari adalah W4-nya dengan syarat, ini namanya probabilitas bersyarat ya kalau dalam matematik. Jadi probabilitas bersyarat dari suatu W4 berapa nilainya? Berdasarkan dari data dari W3 sampai W1. Nah, di sini dalam jurnal yang tadi saya upload dijelaskan semakin besar nilai N, maka akan semakin besar data dari atau statistik atau cuaca lampau yang harus kita kumpulkan. Ya. Bisa ulang, semakin besar, sebentar, ada yang baru mau join ya, sebentar. Saya tunjuk sebentar. Oke, baik. Semakin besar nilai N, artinya semakin banyak hari lampau yang kita kumpulkan, artinya semakin besar nilai data statistiknya, maka nanti akan semakin besar juga nanti data statistik yang harus kita olah, harus kita kumpulkan. Sebagai berikut, misal jika N-nya itu 5, maka kita harus mengumpulkan data statistik sebanyak 345. Artinya 2 pangkat 3 past history, atau 243 hari-hari yang lampau. Gitu. 243 hari yang sebelum ini, dari hari saat ini. Nah, ini. Karena kalau dengan persamaannya ini jadi bisa kompleks ya, itu ya. Sangat kompleks karena tadi misal bisa sampai 243 hari yang lampau, kalau tadi N-nya itu 5 ya. Kalau N-nya itu 5, itu bisa 243 hari yang lampau. Nah, sehingga di sini dapat disederhanakan menggunakan suatu konsep namanya konsep asumsi Markov. Ini nama aja tuh, asumsi Markov. Kalau itu yang bikin adalah tadi namanya, kalau saya cek di judulnya tadi, Eric siapa tadi yang bikin? Maaf, Eric Posler ya, yang bikin Eric Posler tahun 98. Nah, ini sebetulnya adalah konsep dari apa? Santira sebetulnya itu konsep dari AI yang sudah ada di tahun 98 ya, tapi menjadi tren kembali, booming lagi pada saat ini. Ini kalau Anda sudah ada di Lampos. Coba kita lanjutkan di sini. Jadi perhatikan, karena dengan persamaan yang pertama ini itu akan kompleks gitu ya, karena bisa sampai kalau N-nya 5 saja, kalau N-nya 5 saja, itu bisa sampai 243 data cuaca yang lampau gitu ya. Maka di sini akan disederhanakan menggunakan konsep asumsi Markov di sini, yaitu seperti ini. Misal jika ada urutan hari dari W1 W yang kedua, dari yang pertama kedua sampai hari yang ke N, maka persamaannya akan menjadi suatu first order Markov assumption. Jadi persamaan yang pertama ini, yang pertama dan kedua ini, itu disederhanakan menjadi persamaan yang ketiga. Seperti ini. Jadi probabilitas W yang ke N, W yang ke N1 sampai yang ke 1, itu dapat disederhanakan menjadi probabilitas W yang ke N dengan syarat W yang ke N-1. Artinya yang diambil hanya N-1. Artinya yang diambil adalah hari yang kemarin saja. Nah, probabilitas observasi dari hari ke N berdasarkan data pada hari ke N-1. Tadi yang sudah yang tadi dari pesawat ini. Jadi probabilitas pada hari ke N itu hanya menggunakan data pada N-1. Nah, jika menggunakan second order Markov assumption, tadi itu yang ini adalah first order. Kalau kita menggunakan second order, urutan yang kedua ya pada Markov assumption, maka di sini perhatikan konsepnya adalah time yang ke N atau pada hari ke N itu tergantung dari pada hari ke N-1 dan hari pada N-2. Ini sudah saya jelaskan dulu. Nah, artinya di sini akan digabungkan konsep dari kesederhanaan dari first dan second order Markov assumption jadi menjadi persamaan yang ketiga. Jadi probabilitas dari W yang ke-1 sampai W yang ke N itu sama dengan, ini namanya adalah simbol jumlah perkalian. Jumlah perkalian dari I sama dengan 1 sampai I yang ke N. Dengan rumus persamaannya adalah probabilitas W yang ke I dengan syarat W yang ke I min 1.
Saya ulang ya. Jadi probabilitas W yang ke-1 sampai W yang ke N itu sama dengan hasil perkalian dari probabilitas W yang ke I dengan syarat W yang ke I-1 nanti dikalikan dengan probabilitas W yang ke I berikutnya. Jadi misal gini, misal kita bayangkan N-nya itu 2 lah, I sama dengan 1, N-nya itu 2. Berarti probabilitas W yang ke-1 sama dengan I yang ke-1 dikalikan nanti dengan hasil dari probabilitas dari W yang kedua dengan syarat W yang kedua min 1. Jadi garis lurus ini bersyarat. Ya, jadi kalau N-nya itu 2, maka probabilitas setiap indeks itu akan dikalikan hasilnya dengan probabilitas pada indeks yang berikutnya. Itu makna dari sebetulnya. Kalau sigma kan jumlahan ya. Kalau ini namanya pi ya Pak, kalau salah pi ya. Ini total perkalian. Pada contoh di sini ada suatu ilustrasi menggunakan probabilitas cuaca besok yang berdasarkan dari cuaca hari ini. Ini sudah ada dari penelitian dari jurnal yang tarik tadi, gitu ya. Jadi di sini sudah ada datanya. Jadi ini adalah probabilitas dari cuaca yang besok. Ini akan diprediksi berdasarkan dari cuaca yang hari ini. Jadi seperti ini. Yang kolom sebelah kiri adalah cuaca yang today, cuaca hari ini. Yang kolom sebelah kanan adalah cuaca yang besok. Di sini cara memahami seperti ini. Jika cuaca hari ini adalah sunny, maka besok apakah akan sunny? Nilai probabilitasnya adalah 0,8, artinya 80%. Ini dari mana datanya? Nah, ini memang tidak digambarkan secara detail pada jurnalnya, pada paper yang tadi. Namun kita bisa mengasumsikan, sebentar ada yang berujung gitu ya. Kita bisa mengasumsikan ada sekumpulan record data cuaca, gitu ya, dari hari-hari yang sudah lampau, lalu diprobabilitaskan. Ini sudah dihitung nih probabilitasnya dengan persamaan probabilitas yang kita cari adalah probabilitas yang cuaca yang besok berdasarkan dari cuaca yang terus kalau di sini hari ini adalah sunny cerah, berapa probabilitas kalau besok itu akan hujan atau rain? Itu 5%. Kemudian kalau besok itu akan berkabut 15%. Ini memang seharusnya ada datanya, tapi memang tidak ditampilkan di jurnal. Jadi Anda harus membayangkan ada sekumpulan data cuaca yang hari yang lampau, kemudian sudah dihitung probabilitasnya oleh peneliti ini, kemudian sudah dibuat suatu probabilitasnya. Jadi kita memahami di sini adalah cuaca yang hari ini adalah rain. Ini. Kalau sekarang rain, berapa besok? Berapa nih probabilitasnya kalau besok itu sunny? Ya seterusnya. Ini adalah bandingan atau probabilitas dari cuaca yang saat ini dengan cuaca. Nah, tabel ini akan dikembangkan dalam suatu, kalau dalam mungkin di yang pernah S1 informatika atau komputer, kalau belajar namanya teori bahasa otomata. Nah, ini konsep teori bahasa otomata, gitu ya. Perhatikan di sini, step-nya adalah cuaca. Jadi kalau sini tadi ada 3 cuaca, sunny, foggy, dan rain, ini di satu step. Step itu lingkaran. Step. Dan panah-panahnya adalah nilai probabilitas perubahan dari dari hari ini dan hari yang akan datang. Di setiap hari akan ada transisi pada step baru berdasarkan probabilitas 21. Kita baca seperti ini. Sunny ke sunny 0,8. Ini diperhatikan di sini. Sunny jika hari ini sunny dan tomorrow juga sunny juga 0,8. Berarti itu panahnya ke dirinya sendiri. Ini dalam konsep teori bahasa otomata mungkin pernah belajar, kita mereview lagi ya. Ini stepnya sunny, ini ke dirinya sendiri panahnya, itu berarti nilai probabilitasnya adalah 0,8 atau lebih besar. Nah di sini sunny ke pagi itu 0,15. Dari mana? Dari sini. Sunny ke pagi, jadi ketika today itu sunny dan tomorrow itu foggy atau berkabut itu 15%. Maka panahnya dari sunny ini ke foggy itu 0,15. Itu cara menghuni. Jadi today itu sunny, besok itu foggy. Berapa nilai probabilitasnya? Panahnya cek. Berarti ini adalah 0,15. Ini ini berarti nilai probabilitas dari sunny ke foggy. Nah kalau foggy ke sunny, ini berarti cara baca dari foggy dulu nih ke sunny. 0,2. Kita cek di sini. Ketika hari ini misal cuacanya adalah pagi atau berkabut, berapa probabilitas kalau besok itu adalah sunny cerah? 0,2. Ini seperti ini. Pagi ke sunny 0,2.
Jadi ini cara memahami dari finish state automata atau teori bahasa automata untuk menggambarkan mengilustrasikan hubungan antar state dan nilai probabilitasnya berdasarkan tabel yang satu ini. Baik, kalau misalnya ini bingung ya pahami ini saja nggak apa-apa. Baik, berikutnya di sini. Nah, di sini ada suatu contoh kasus ya. Berdasarkan dari tabel 1 di atas, jika hari ini adalah sunny, berapa nilai probabilitas dari cuaca pada hari besok adalah sunny dan hari setelahnya adalah rain. Saya ulang ya. Berdasarkan tabel 1, jika hari ini adalah sunny, berapa nilai probabilitasnya dari cuaca pada hari besok yang akan diprediksi menjadi sunny, cerah juga, dan hari setelahnya adalah rain. Jadi kalau sekarang itu hari ini adalah hari Sabtu, sunny, cerah. Berapa nilai probabilitasnya jika cuaca pada hari besok adalah cerah juga, dan hari setelahnya itu hari Senin adalah hujan. Nah nih, kita akan buat seperti ini, persamaannya perhatikan. Probabilitas, ini dia perhatikan. W2 di sini adalah sunny, gitu ya. Dan W3 adalah rain. Jadi W2 adalah hari esok, jadi tomorrow, sunny. Dan hari setelahnya itu rain, itu W3. Saya ulang ya. Kalau sekarang hari Sabtu, jadi W2 itu hari Minggu. Itu ya, itu sunny. Dan hari Seninnya adalah rain. Jadi W2 itu hari besok, W3 adalah hari setelahnya, Senin. Dengan catatan W1 atau today, cuaca yang saat ini adalah sunny. Ini berapa probabilitasnya jika yang kita cari adalah W2 dan W3 dengan syarat yang sudah kita data di sini adalah W1. Nah, perhatikan ini menjadi seperti ini persamaannya, penjabarannya gitu ya. Jadi kita langsung itu di sini probabilitas W3 dulu yang hari yang setelahnya tadi rainy dengan syarat tadi berarti W2 adalah sunny dan W1 adalah sunny juga. Jadi ini seperti reverse ya, mundur ke belakang. W3-nya dulu kita menjadikan suatu syarat di sini. Jika suatu yang kita cari dengan syarat W2 dan W1. Dikalikan dengan ini probabilitas yang W2 yang kita cari W2 yaitu besok dengan catatan yang today W1 adalah sunny. Jadi mundur ya. Jadi kita kalau dari W3 berarti dengan syarat W2 W1. Kalau sininya W2 berarti dengan syarat W1 saja. Nah, inilah perkalian antara probabilitas yang pertama dan dikalikan dengan probabilitas yang kedua. Ini namanya adalah tadi, kalau itu P tadi. P itu tadi adalah total perkalian antara probabilitas ini. Itu P tadi ya. Jadi tadi itu PI 1 yang ini itu 2 tadi. Maaf. Jadi ini adalah probabilitas yang pertama, nanti berapa nilainya dikalikan dengan probabilitas yang kedua. Kemudian di sini akan sini. Nah, tadi sudah ada suatu konsep ya. Jika pada konsep Markov assumption itu disederhanakan. Jadi probabilitas W3 yang kita cari dengan syarat W2 dan W1 sudah ada datanya. Itu disederhanakan menjadi WN-1. Artinya probabilitas W3 yang lain ini dengan syarat menjadi hanya W2 saja. Itu ya, ini sudah disederhanakan. Ini yang mana Pak? Kok dari ini menjadi ini? Ya tadi maaf, kalau saya ke belakang. Ini, yang ini. Jadi menjadi yang tadinya banyak N-nya, W1, N2 itu jadi WN N-1 saja. Yang diambil hanya data yang N-1 saja. Nah, itu dikalikan dengan W2 jika besok sunny dan jika cuaca hari ini adalah sunny. Jadi ini kita mencari probabilitas dari hari yang 2 hari dari hari ini adalah rainy. Jika hari besok itu adalah sunny. Dan ini probabilitas dari jika hari besok adalah sunny, namun dengan catatan hari ini adalah sunny juga. Nah ini, angka 0,05 dari mana? Ini, ketika hari berikutnya adalah rain, dengan catatan sekarang adalah sunny. Kita cek di sini. Jadi, di sini rain, tapi yang berikutnya adalah sunny di sini. 0,2 di sini. 0,5 rainy dan sunny. Ini aja ya. Jika hari berikutnya ini, jika hari ini adalah sunny, gitu ya. Dan hari berikutnya adalah rain, gitu. 0,5 di sini. Angka ini dipakai. Soalnya di sini ya. Nilai probabilitas jika W3 adalah rain, jadi hari yang berikutnya itu adalah hujan. Namun hari yang saat ini
W2 itu berarti sebagai hari saat ini. Itu adalah sunny. Jadi perhatikan kalau tabel di sini. Jadi yang today itu sunny, yang berikutnya adalah 0,05 nih. Angka ini dipakai. Kalau lihat di sini, jadi sunny ini yang rain 0,05. Dibangun ini aja ya. Sunny yang dari sunny yang berikutnya adalah rain 0,05. Nah, angka ini yang dipakai di sini. Terus probabilitas dari yang hari esok adalah sunny dan hari ini adalah yang syarat hari ini adalah sunny juga 0,8. Ini dari mana? Jadi sunny ke sunny 0,8. Kalau lihat di sini ya sama aja. Ketika hari ini adalah sunny, hari esok adalah sunny adalah 0,8. Ini dipakai di sini. Nah, ini dikalikan 0,4. Artinya berarti kalau dari data di saat ini, nilai probabilitas dari cuaca, kemungkinan kalau cuaca besok itu adalah cerah dan hari setelahnya adalah hujan, itu adalah 0,04, artinya 4%. Harusnya berarti probabilitasnya akan kecil terjadi. Gitu ya. Probabilitasnya bagus kan dia mendekati 100%. Saya ya, jadi yang kita bisa ambil dari prediksi ini adalah berarti prediksi untuk cuaca pada hari esok apakah sunny dan hari Minggu hari rain, apakah rain itu ya, itu berarti adalah 4%. Itu dari situ. Nah, di sini ada contoh yang berikutnya lagi. Ini lebih berkembang ya, sebelum saya cepat terjemahkan. Misal pada hari ini adalah cuacanya berkabut. Berapa nilai probabilitas dari 2 hari setelah hari ini? Itu berapa nilai probabilitasnya? Apakah akan terjadi hujan dari 2 hari setelah ini? Jadi 2 hari berikutnya. Gitu ya. Nah, di sini ada 3 cara ya, ada 3 cara untuk mendapat sebentar, maaf, ada tamu sebentar ya, sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi 3 hari ini adalah foggy, berkabut. Berapa nilai probabilitasnya akan terjadi pada 2 hari berikutnya, 2 hari dari sekarang. Gitu. Nah, di sini ada 3 cara ya, untuk mendapatkan kalau hari ini bagus, kalau hari ini adalah berkabut, gitu ya. Untuk memprediksi hujan pada 2 hari dari sekarang. Jadi di sini ini ada satu contoh ilustrasi data gitu ya. Jadi 3 hari ini adalah foggy, lalu 2 hari berikutnya adalah hujan. Ini ada tiga pola data yang perlu kita pahami di sini, yaitu 3 hari ini adalah foggy, besoknya itu foggy, dan hari ketiga adalah rain. Jadi 2 hari dari sekarang berarti hari ketiga ya. Sekarang, besok, dan lusa ya. Kita kan lusa, bahasa kita lusa ya. Jadi sekarang adalah foggy. Ini dari data yang lampu juga sebetulnya. Ini dari pola data sudah dikumpulkan oleh peneliti dari data yang lampu. Jadi jika hari ini adalah foggy berkabut, esoknya berkabut lagi, dan hari lusanya juga ini terjadi hujan. Atau data yang kedua adalah hari ini berkabut, besoknya hujan, besoknya lagi terjadi hujan kembali. Atau data yang ketiga adalah hari ini berkabut, besok cerah, besoknya terjadi hujan. Nah, ini, sebentar mas, kamu datang lagi sebentar mas, sebentar.
Aduh, mohon maaf ya. Suara masih kedengeran kan? Maaf, aduh. Masih kedengeran ya? Masih, Pak. Baik, jadi soal lagi ya. Jadi di sini ada 3 pola data yang sudah dikumpulkan dari data yang lampau. Jadi ketika hari ini adalah foggy, berapa nilai probabilitasnya dari hujan pada 2 hari yang akan datang. Ini ada 3 data yang sudah dikumpulkan. Jadi hari ini foggy, besoknya foggy, dan hari ketiga adalah rain. Atau data yang kedua polanya adalah hari ini foggy, hari berikutnya adalah rain, hujan, dan hari ini adalah hujan lagi. Dan data yang terakhir adalah hari ini berkabut, besoknya cerah, dan hari yang lusa adalah hujan. Sehingga di sini akan kita jadikan sebagai acuan ya untuk proses dari kita nanti akan di sum, akan kita akumulasikan ya untuk menjadi perhitungan dari data yang ada di sini. Jadi perhatikan, bentar. Di sini probabilitas dari W3 itu hari ketiga dari sekarang adalah hujan, dengan catatan pada hari yang pertama adalah berkabut ya. Ini perhatikan tadi ya. Kita pakai pola yang tadi sih perhatikan. Jadi kalau probabilitas W3 rain, jadi yang pertama ini W3 itu rain dan W2 itu foggy ini. Dengan syarat W1 adalah foggy. Ini pola yang pertama. Ini akan ditambahkan dengan itu ya. Probabilitas dari W2 yang kita baca di belakang, W3 yang rain, W3 yang rain itu yang ini. Dan W2 juga rain juga itu yang ini. Gitu ya. Dengan catatan W1 adalah foggy. Plus dari probabilitas dari W3 adalah rain di sini. Gitu ya. Terus W2 adalah sunny, W2 sunny, dan W1 adalah foggy. Nah, ini di sini menjadi sebagai berikut. Jadi persamaan pertama ini, probabilitas pertama ini menjadi probabilitas yang W3, kita fokus ke W3-nya. Dengan catatan kita fokus yang ambil N-1, jadi hanya yang W2-nya. W2 foggy. Dikalikan dengan probabilitas dari W2-nya sekarang di sini dengan syarat W1-nya. Jadi perhatikan probabilitas yang ini itu jabarkan menjadi 2 probabilitas sekarang. Itu W3 yang rain ini dengan syarat W2 yang foggy di sini. Tadi kan di sini W yang ke N dengan syarat W yang ke N-1 kan rumusnya. Jadi kalau ini 3 berarti ini W2. Kalau sini probabilitas yang W2 atau sini foggy, maka ini adalah sini W1. Plus yang ini juga sama nih. Probabilitas yang W3 adalah rain dengan syarat W2 adalah rain juga hujan dikalikan dengan probabilitas dari W2 ini, W2 yang rain dengan catatan hari ini adalah foggy. Plus kalau yang ini berarti W3 adalah rain dengan catatan berarti dengan syarat W2 sunny kalikan dengan probabilitas dengan W2-nya yang sunny ini, ya, sunny ini. Dengan catatan W1 adalah foggy. Maka seperti ini perkaliannya. Jadi 0,3 kali 0,5 itu ya. Jadi jika esoknya itu rain dan hari ini adalah foggy, itu 0,3 ya, cek di sini. Jika esoknya adalah rain dan hari ini adalah foggy ya, berarti hari ini foggy, esoknya adalah hujan. Jika hari ini adalah foggy, esoknya adalah hujan, itu 0,3 di sini. Oke, cek di sini. 0,3 kan? Ya, lihat saya bilang tadi di pertama. Terus kalikan dengan jika esoknya adalah foggy dan hari ini adalah foggy juga, cek di sini. Foggy juga itu 0,5 gitu ya. Di sini. Foggy dan foggy 0,5 kan? Itu 0,5. Itu dikalikan. Ini sama nih, ini ambil dari sini. Jika esoknya adalah hujan dan hari ini adalah hujan, di sini. Rain dan rain 0,6 ini dipakai 0,6. Terus kalikan jika esoknya adalah hujan dan hari ini adalah foggy berkabut. Jadi jika hari ini berkabut, foggy dan esoknya adalah hujan 0,3. Maka ini kalikan 0,3. Sama dengan cara seperti ini. Sama. Ini dikalikan ringkasnya menjadi 0,34. Artinya 2%. Artinya adalah berdasarkan dari data yang sudah kita kumpulkan pada 3 pola data ini yang sudah kita kumpulkan urutan cuacanya,
Maka diprediksi pada hari esok apakah akan terjadi hujan, gitu ya. Sebentar. Jika hari ini berkabut, maka nilai probabilitas jika nilai probabilitas pada 2 hari setelahnya apakah akan terjadi hujan, itu nilainya adalah 34% akan kemungkinan terjadi. Nah, ini konsep dari satu model matematik yang digunakan untuk memprediksi pada informasi di masa yang akan datang. Oke, ini konsep dari Markov model. Sebentar, ini kayaknya zoom-nya mau habis ya. Sebentar, saya cek sebentar di peraturannya sebentar ya. Coba biar saya perpanjang sebentar. Kasih dulu sebentar ya, satu pasal ini. Jadi dari sini, konsep Markov model yang tadi di atas, itu dikembangkan menjadi hidden Markov model. Apa Pak perbedaannya? Jadi gini, misalnya Anda terkunci pada suatu ruangan yang Anda nggak bisa lihat dunia luar, gitu ya. Ada yang bisa di penjara atau terkunci di suatu ruangan, Anda nggak bisa lihat dunia luar. Kalau tadi di kasus yang pertama, Anda tahu cuacanya. Oh, kita lihat ke langit, cerah, hari ini hujan, hari berkabut, gitu ya. Nah, di sini Anda sama sekali bisa melihat cuacanya, gitu ya. Ada mungkin kasus Anda mungkin dalam satu ruangan yang terkunci, kalau dalam suatu rapat, gitu ya, sehingga Anda bisa keluar dan diisolasi, gitu ya. Nah, di sini ada satu-satunya bukti yang Anda bisa miliki untuk mengetahui apakah di luar itu cuacanya seperti apa, itu dengan ada orang yang masuk ke kamar Anda. Ada orang yang masuk kamar Anda dengan membawa makanan harian, gitu ya. Gitu. Jadi ada orang yang membawa makanan ke ruangan Anda, dia bawa payung atau tidak. Asumsinya adalah kalau orang bawa payung, oh berarti ini hujan kemungkinan. Kalau dia tidak bawa payung berarti tidak hujan. Ini contoh sederhana. Nah, jadi ada sesuatu yang hidden di sini. Apa yang hidden? Kita nggak tahu cuacanya. Supaya kita bisa mendeteksi dari orang apakah dia bawa atau tidak ke ruangan kita. Karena kita tadi bisa diisolasi yang membawa makanan ke ruangan kita. Nah, di sini misal ada suatu data sudah probabilitasnya. Ini ada ketika cerah itu probabilitas untuk membawa payung adalah 0,1, artinya 10%. Ketika dia hujan itu lebih tinggi, berarti 80% di sini. Ketika orang bawa payung. Ketika berkabut di sini 30%. Ini pun juga dari data yang lampau yang sudah dikeluarkan oleh para peneliti dari cuaca yang mereka kumpulkan, gitu ya. Nah, sini bagaimana pengembangan rumusnya? Sebentar, nanti Bapak Ibu nanti akan saya info di grup WA jika nanti Zoom itu berakhir, nanti saya akan kirim link ke Meet-nya, nggak apa-apa ya? Halo Bapak Ibu, maaf. Halo, nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Jadi gini, jadi persamaan yang tadi perhatikan, kalau tadi Markov model saja itu rumusnya seperti ini. Jadi probabilitas cuaca pada hari yang pertama sampai hari yang ke-n itu adalah jadi total perkalian dari probabilitas pada hari yang kita tuju dengan syarat hari yang sebelumnya, gitu ya. Maka ini bisa seperti ini. Jadi persamaan yang ke-6 pengembangan rumusnya. Jadi probabilitas pada W yang ke-1 sampai dengan W yang ke-n itu dengan syarat ada yang ke U. Nah, apa tuh U? U tadi adalah umbrella tadi yang kita akan deteksi, yang kita usulan di sini. Ya. Jadi ada sini adalah ada actual weather, ada data cuaca, ini hidden. Jadi kita nggak ketahuan cuacanya, gitu ya. Sehingga di sini kalau menggunakan pendekatan Bayesian seperti ini tadi ya, probabilitas cuaca pada hari yang ke W sampai hari yang ke N. Ini dengan syarat tadi adalah tadi ada orang yang bawa payung tadi di sini. U yang sampai U yang ke N. U tadi umbrella. Maka perhatikan seperti rumusnya. Probabilitas U yang ke-1 sampai U yang ke N dengan syarat W tadi cuaca pada hari yang ke-1 sampai hari yang ke N dikalikan dengan probabilitas W yang ke-1 sampai W yang ke N per probabilitas dari nilai umbrellanya. Bagian sini. Di mana di sini adalah U-nya itu akan bernilai true jika orang yang tadi membawanya itu adalah membawa payung pada hari yang ke-I. Jadi U-nya itu akan bernilai true jika orang itu membawa payung. Orang yang membawa makanan membawa payung pada hari yang ke-I. Dan akan bernilai false jika sebaliknya. Caretaker itu adalah orang yang membawa payung itu hidden. Sebaliknya tidak membawa payung. Sehingga di sini nilai probabilitas dari
W yang ke 1 sampai W yang ke N, tadi ya, hari yang pertama, hari yang kita mau prediksi, itu sama dengan Markov model ya, dari hari yang terakhir di sini. Dan probabilitas dari U yang 1 sampai U yang ke N, umbrella, yang 1 sampai orang bawa payung pertama sampai orang bawa payung terakhir, ini adalah pure probability, gitu ya. Ini berdasarkan dari urutan dia membawa payung, event tadi ya. Jadi ketika dia true, berarti bawa payung, false, nggak bawa payung, true bawa payung lagi. Nah, itu maksudnya. True, false, true. Jadi true kalau dia bawa payung, false berarti nggak bawa payung. Itu urutan. Jadi nilai probabilitas di sini dari U yang 1 sampai U yang ke N dengan syarat B yang hari yang ke-1 sampai hari yang ke N dapat diestimasi. Nah, ini dia, seperti ini, perhatikan. Pi ya, total perkalian